Bab 1543. Paviliun Obat Iblis. Melihat pemandangan ini, mata Zhang Qin memerah. Dia tahu bahwa paman keduanya menelan pil iblis gila secara gegabah untuk menyelamatkannya, untuk memberinya waktu melarikan diri. Meskipun hati Zhang Qin sangat sakit, dia tidak bisa mengecewakan upaya tulus paman keduanya. Sambil menangis terseduh-seduh, Zhang Qin meraih Yun Feifei dan berbalik untuk melarikan diri menuju balai leluhur keluarga Zhang. Namun, begitu mereka terbang kurang dari 1 kilometer, mereka tiba-tiba berhenti. Seorang pria berambut merah muncul di hadapan Zhang Qin dan Yun Feifei dengan seringai jahat, menghalangi jalan mereka. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Selain rambut merahnya yang mencolok, ia mengenakan jubah hitam, dan matanya memiliki tatapan yang sangat menyeramkan. Terutama di dadanya, terdapat simbol pil yang aneh. Bentuknya seperti pil, namun juga seperti sepasang mata iblis. Membuat keseluruhan penampilan orang tersebut tampak sangat menyeramkan. Pria itu menyeringai dan berkata, "Nona Zhang, Anda mau pergi kemana? Pemandangan di sini sangat indah, mengapa kita tidak berendam bersama dan mengobrol santai tentang kehidupan?" Dan wanita cantik ini, cek-cek, seekor naga dengan 2 burung phoenix, itu skenario favoritku. Melihat pria yang menyeringai jahat itu, mata Zhang Qin dipenuhi rasa jijik. Tentu saja, dia juga sangat menyadari bahwa penampilan pria ini mungkin terkait erat dengan keluarga Gong dan keluarga Gu. Zhang Qin bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Pria berambut merah itu tertawa dan berkata, "Karena Nona Zhang yang meminta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yao Mosang, kandidat calon ketua Paviliun Pengobatan Iblis di masa depan." Paviliun Obat Iblis. Ekspresi Zhang Qin berubah. Awalnya dia mengira pemuda ini berasal dari keluarga Gong atau keluarga Gu. Tanpa diduga, ternyata dia berasal dari Paviliun Obat Iblis. Di seluruh negeri naga, terdapat 2 kekuatan sekte tersembunyi di bidang pengobatan pil, yaitu Kuil Dewa Pil dan Paviliun Obat Iblis. Tradisi Kuil Dewa Pil adalah jalur ortodoks pengobatan pil, yang berfokus pada penyelamatan nyawa dan peningkatan kultivasi melalui pengobatan pil, dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di dunia sekte tersembunyi. Namun, Paviliun Obat Iblis adalah kebalikan persis dari Kuil Dewa Pil. Paviliun Obat Iblis menempuh jalan yang berbeda, mewarisi studi tentang pil jahat kuno, dan mengkhususkan diri dalam menggunakan obat pil untuk meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri hingga batas maksimal. Sekilas, jalan ini tampak tidak bermasalah. Namun, seiring waktu, orang-orang dari Paviliun Obat Iblis menjadi semakin radikal, dalam upaya mencapai peningkatan kultivasi yang maksimal dan cepat. Pil yang mereka racik seringkali mengubah orang menjadi sesuatu yang mengerikan. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, nama Paviliun Obat Iblis telah menjadi identik dengan kegilaan. Oleh karena itu, setelah mendengar pemuda itu mengatakan bahwa dia berasal dari Paviliun Obat Iblis, wajah Zhang Qin berubah menjadi sangat jelek. Lalu, Zhang Qin menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mungkinkah keluarga Gong dan keluarga Gu sebenarnya telah meminta bantuan Paviliun Obat Iblis untuk menghadapi keluarga Zhangnya? Ini adalah masalah besar. Dia harus segera memberitahu ayahnya, jika tidak, keluarga Zhang akan sangat menderita. Lagi pula, Zhang Qin adalah putri dari kepala keluarga Zhang. Seketika itu, dia menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya, dan pedang di tangannya dipenuhi energi pedang, siap menyerang. Melihat pemandangan ini, Yao Mosang tersenyum jahat dan berkata, "Nona Zhang, apakah Anda berniat menyerang? Aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali tentang konsekuensi dari menyerang Paviliun Obat Iblisku." Menghadapi ancaman Yao Mosang, Zhang Qin mengabaikannya dan langsung menghunus pedangnya, menebas dengan ganas ke arah Yao Mosang. Dalam harta karun rahasia langit darah ini, Zhang Qin juga memperoleh keuntungan yang melimpah. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai alam kaisar tingkat pertama. Selain itu, dia sendiri adalah sosok jenius dari keluarga Zhang, dengan kultivasi yang jauh lebih kuat daripada para ahli alam kaisar biasa. Saat Zhang Qin mengayunkan pedangnya, kekuatan pedang yang mengerikan seketika meledak menjadi pancaran pedang yang cemerlang, lalu melesat ke arah Yao Mosang melalui udara. Dalam sekejap, ruang tersebut sedikit berfluktuasi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pedang ini berpotensi membunuh seorang seniman bela diri alam kaisar tingkat 5 biasa dalam hitungan detik. Namun, begitu melihat pedang itu, wajah Yao Mosang dipenuhi ejekan. Terlalu percaya diri. Saat dia melangkah maju, gelombang ki sejati yang mengerikan di dalam dirinya langsung meletus. Ledakan. Zhang Qin hanya merasakan kehampaan di depannya tiba-tiba terbuka. Fluktuasi spasial yang menakutkan itu menerjang ke arahnya seperti gelombang besar. Pedangnya langsung hancur oleh fluktuasi spasial yang mengerikan ini. Lalu, Zhang Qin hanya merasakan pukulan keras menghantamnya. Puff!
Zhang Qin memuntahkan seteguk darah dan langsung terpental ke belakang. Dan Yun Feifei yang berada di belakangnya, tentu saja, tidak lolos tanpa cedera. Dalam sekejap mata, kedua wanita itu mengalami luka parah dan jatuh tersungkur ke tanah. Yun Feifei, dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, menderita luka yang sangat parah. Saat itu, kesadarannya sudah agak kabur. Dan Zhang Qin, meskipun masih sadar, tak kuasa menahan jeritan kesakitan akibat penderitaan hebat yang melanda tubuhnya. Dan pada saat itu, sosok Yao Mo Sang muncul sekilas, sudah berdiri di hadapan kedua wanita tersebut. Cek-cek. Yao Mo Sang menatap kedua wanita itu dari atas. Matanya dipenuhi senyum mesum. Sungguh disayangkan, dua wanita cantik diperkosa seperti ini benar-benar salahku. Tapi, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Siapa yang menyuruhmu untuk menentang keinginanku? Baiklah, izinkan saya menyembuhkan kalian berdua terlebih dahulu, lalu kita bisa melanjutkan percakapan kita tadi. Dengan itu, Yao Mo Sang membungkuk, mengulurkan tangan untuk meraih Zhang Qin. Zhang Qin berusaha keras untuk menghindari cengkeraman itu, tetapi cedera parah yang dialaminya membatasi kemampuannya untuk melakukannya. Dalam sekejap, Yao Mo Sang meraih bahu Zhang Qin, sementara tangan lainnya meraih kerah bajunya. Merobek. Baju bagian atas Zhang Qin disobek oleh Yao Mo Sang, memamerkan tubuhnya yang indah dan berisi di baliknya. Zhang Qin meronta mati-matian, tetapi Yao Mo Sang memegangnya dengan erat. Yao Mo Sang tertawa riang dan berkata, "Jangan khawatir, perawatan saya selalu dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh. Sekarang, izinkan saya memeriksa Anda." Setelah mengatakan itu, Yao Mo Sang meraih dada Zhang Qin, berniat merobek pakaian terakhir di bagian atas tubuhnya. Zhang Qin berusaha mati-matian tetapi sia-sia. Saat itu juga, niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba mendekat. Bab 1544. Dikalahkan dengan satu pedang. Yao Mo Sang hendak menyerang Zhang Qin ketika tiba-tiba ia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Awalnya ia terkejut, lalu wajahnya berubah dingin dan gelap. Dia mengangkat tangannya dan dengan ganas meninju ke arah dari mana niat membunuh itu berasal. Bang! Detik berikutnya, suara dentuman menggema. Segera setelah itu, Yao Mo Sang melihat bayangan merah darah menembus kehampaan, menusukkan pedang ke arahnya. Ekspresi Yao Mo Sang berubah. Pedang yang sangat menakutkan. Dia langsung meninju lagi dan secara bersamaan mundur dengan kasar. Bang! Pukulan ini akhirnya memblokir cahaya pedang. Namun, tubuh Yao Mo Sang juga terlempar sejauh 100 meter. Wajah Yao Mo Sang memucat. Setelah menstabilkan posisinya, ia segera menoleh ke depan dan melihat sesosok muncul di hadapan Zhang Qin dan Yun Feifei. Saat melihat orang itu, dia mengangkat alisnya. Hah, Zhou Yu. Baru-baru ini, setelah Zhou Yu masuk dalam peringkat bumi, namanya tidak lagi terbatas pada dunia fana. Banyak orang dari sekte tersembunyi telah memperhatikan Zhou Yu. Belum lagi, Paviliun Obat Iblis berencana memasuki dunia fana, jadi wajar jika mereka melakukan riset mendalam tentang para ahli di sana. Oleh karena itu, Yao Mo Sang langsung mengenali Zhou Yu. Zhou Yu awalnya berada di aula leluhur, mengobrol dengan Zhang Tingfang, sambil menunggu Jiang Xiu menyelesaikan pencerahannya. Tiba-tiba, dia merasakan keributan yang berasal dari gunung di belakang. Lalu dia meminta Zhang Tingfang untuk menemani Jiang Xiu sementara dia sendiri bergegas ke sini. Pada saat itu, Zhou Yu tidak mengejar Yao Mo Sang tetapi segera melepas pakaiannya sendiri untuk membungkus tubuh bagian atas Zhang Qin. Melihat Zhou Yu muncul, Zhang Qin, yang awalnya putus asa, langsung menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Zhou Yu, cepat, selamatkan Feifei. Setelah mendengar itu, Zhou Yu segera pergi ke sisi Yun Feifei. Barulah kemudian ia menemukan organ dalam Yun Feifei mengalami syok berat dan luka parah, membuatnya pingsan. Zhou Yu segera mengaktifkan inti sejati Yimu dan memasukkannya ke dalam tubuh Yun Feifei. Untungnya, luka-lukanya tidak terlalu lama, dan Zhou Yu tiba tepat waktu. Saat inti sejati Yimu memasuki tubuh Yun Feifei, luka-lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat sangat cepat. Zhou Yu kemudian menyuntikkan aliran inti sejati Yimu lainnya ke dalam tubuh Zhang Qin. Nona Zhang, tolong jaga Feifei untukku. Zhou Yu mengangkat Yun Feifei dan menempatkannya di samping Zhang Qin. Melihat Zhou Yu dipenuhi niat membunuh, Zhang Qin langsung tahu apa yang akan dilakukan Zhou Yu. Dia mengingatkannya dengan tegas. Zhou Yu, hati-hati, orang ini berasal dari Paviliun Obat Iblis. Paviliun Obat Iblis memiliki banyak obat pil yang jahat, hati-hati. Mendengar bahwa orang ini berasal dari Paviliun Obat Iblis, Zhou Yu sedikit terkejut. Namun saat ini, ia dipenuhi niat membunuh, bahkan jika itu adalah Raja Surga yang legendaris, ia tetap harus mati. Zhou Yu mengangguk lalu menatap Yao Mo Sang.
Yao Mosang segera merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Zhou Yu. Ditambah dengan pedang mengerikan dari Zhou Yu barusan, dia masih merasa terkejut. Melihat Zhou Yu hendak bertindak, dia langsung mengancam. Zhou Yu, aku tahu kau memiliki kekuatan yang bagus. Tapi aku peringatkan kau, Paviliun Obat Iblis telah memutuskan untuk memasuki dunia fana. Jika kau berani menyentuhku, para ahli dari Paviliun Pengobatan Iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Namun, sebelum Yao Mosang menyelesaikan kalimatnya, Zhou Yu sudah bergerak. Pedang di tangannya, daun, langsung terhunus. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus langsung kehampaan, menyerang ke arah Yao Mosang. Ekspresi Yao Mosang berubah drastis. Dia tidak menyangka Zhou Yu sama sekali tidak takut dengan ancamannya dan langsung berniat membunuh. Di saat kritis, Yao Mosang segera mengaktifkan ki sejatinya dengan kekuatan penuh dan mengeluarkan pil obat untuk ditelan. Saat pil obat itu masuk ke dalam tubuhnya, energi ki sejati di dalam dirinya langsung menyala. Aura yang dipancarkannya langsung meningkat lebih dari 2 kali lipat. Awalnya, dia sudah menjadi ahli alam kaisar tingkat 5. Saat ini, auranya melesat lurus ke alam kaisar tingkat ke-8. Tepat saat itu, pedang Zhou Yu menusuk ke depan dengan ganas. Yao Mosang segera mencibir dan melayangkan pukulan. Menurutnya, dengan kekuatannya yang telah meningkat ke alam kaisar tingkat ke-8, itu sudah cukup untuk membunuh Zhou Yu. Oleh karena itu, dia tidak menghindar, melainkan menghadapi pedang Zhou Yu secara langsung dengan pukulannya. Bang! Detik berikutnya, serangan mereka bertabrakan. Tapi hanya dalam sekejap, ekspresi Yao Mosang berubah drastis. Kekuatan pedang Zhou Yu jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan alam kaisar tingkat ke-8 miliknya, dengan pukulan sekuat tenaga, hancur seketika saat berbenturan dengan ujung pedang Zhou Yu. Cahaya pedang merah darah itu menghancurkan kekuatan tinjunya, dan langsung menuju ke jantungnya. Dalam situasi hidup dan mati, Yao Mosang secara naluriah menghindar ke samping. Namun, di saat berikutnya, puff! Dengan suara tumpul, Yao Mosang merasakan sakit yang tajam di dadanya, diikuti oleh ki pedang yang mengerikan yang mengalir ke tubuhnya. Ah! Yao Mosang menjerit kesakitan, terlempar ke belakang. Dan jeritannya memicu Bu Changjian dan Gong Xuan, yang sedang menyerang Zhang Tingyu di kejauhan. Alasan keduanya berani menyerang langsung gunung belakang keluarga Zhang adalah, selain kelemahan bawaan keluarga Zhang, alasan utamanya adalah keluarga Gong telah mengundang salah satu calon ketua Paviliun Obat Iblis, Yao Mosang. Kali ini, Yao Mosang mewakili masuknya Paviliun Obat Iblis ke dunia nyata dalam waktu dekat. Dengan demikian, keluarga Gu dan keluarga Gong memanfaatkan kesempatan ini untuk menindas keluarga Zhang menggunakan kekuatan Paviliun Obat Iblis. Mereka sebelumnya telah mengulur waktu dengan menahan Zhang Tingyu, sehingga Zhang Qin dan Yun Feifei diserahkan kepada Yao Mosang untuk ditangani. Hal ini juga karena mereka mengetahui sifat mesum tuan muda tersebut. Mereka sengaja menciptakan peluang untuknya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Yao Mosang sudah berada dalam bahaya kritis. Melihat itu, Gong Xuan langsung meraung marah. Saudara Gu, kau urus Zhang Tingyu, aku akan mengurus anak itu. Dengan kata-kata itu, aura Gong Xuan tertuju pada Zhou Yu, dan tubuhnya melesat saat ia menyerbu ke arah Zhou Yu. Bab 1545. Melarikan diri. Gong Xuan adalah seorang ahli super dari alam kaisar tingkat 9. Ketika dia bertindak, itu pasti luar biasa. Kekuatan tinju yang menakutkan itu seketika berubah menjadi gelombang kejut, menghantam dengan dahsyat ke arah Zhou Yu. Menurut Gong Xuan, meskipun Zhou Yu cukup terkenal dan kekuatannya lumayan, namun sebagai seorang ahli super dari alam kaisar tingkat 9, menghadapi Zhou Yu sendirian bukanlah hal yang sulit. Namun, reaksi Zhou Yu terhadap serangan dari Gong Xuan ini sama sekali tidak ia duga. Alih-alih menunjukkan rasa takut setelah melihat gerakan Gong Xuan, Zhou Yu malah menunjukkan ekspresi gembira. Zhou Yu gemetar seluruh tubuhnya, dan ki serta kekuatan darah yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, Gong Xuan merasakan ilusi. Seolah-olah, dia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa, melainkan dengan seekor binatang buas raksasa dari zaman purba. Meskipun Zhou Yu sebelumnya telah membunuh para ahli alam leluhur seperti Jiansu dan tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam, mereka berdua mengalami luka parah ketika dia membunuh mereka. Kekuatan mereka kira-kira setara dengan tingkat alam Kaisar tingkat 9. Oleh karena itu, menghadapi Gong Xuan, Zhou Yu penuh dengan semangat bertarung namun tetap waspada. Dia langsung menggunakan kekuatan fisiknya di puncak alam peleburan darah, lalu mengaktifkan domain pedang pemotong angin, dan aura domain pedang yang kuat muncul dari tubuh pedang fajar. Zhou Yu tidak memilih untuk menyelimuti Gong Xuan dengan domain pedang, melainkan langsung menyalurkan kekuatan domain pedang ke pedang tersebut, menebas ke arah Gong Xuan dengan satu serangan.
Serangan ini menggunakan hampir 80% kekuatan Zhou Yu. Tanpa menggunakan kartu andalannya, ini adalah serangan terkuatnya. Zhou Yu juga ingin menguji sejauh mana kekuatan tempurnya saat ini. Desir. Saat serangan ini dilancarkan, seketika itu juga kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Cahaya pedang menembus kehampaan yang terfragmentasi, langsung berbenturan dengan tinju Gong Xuan. Bang! Serangan mereka langsung bertabrakan. Saat itu, mata Gong Xuan dipenuhi dengan keter Jing'an. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Yu, yang menurutnya bisa dengan mudah dia bunuh, akan melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Tinju tangannya hanya bertahan kurang dari 3 tarikan napas sebelum hancur oleh cahaya pedang. Setelah itu, pedang Zhou Yu, tanpa kehilangan momentum, melesat ke arah Gong Xuan. Wajah Gong Xuan berubah muram, dan dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan dengan kekuatan tinju miliknya. Tetapi, pertahanan yang dibangun secara tergesa-gesa itu tidak mampu menahan pedang Zhou Yu. Cek! Pedang Zhou Yu menembus bahu Gong Xuan. Seandainya bukan karena instingnya untuk sedikit menghindar ke samping pada saat hidup dan mati, pedang ini pasti akan menembus jantungnya. Saat itu, hati Gong Xuan dipenuhi rasa takut. Terutama melihat tatapan dingin Zhou Yu. Dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Zhou Yu ini jauh lebih menakutkan daripada yang diceritakan dalam legenda. Bahkan dia pun tak mampu menandingi Zhou Yu. Tetap tinggal berarti kematian yang pasti. Menyadari hal ini, Gong Xuan secara naluriah berbalik dan melarikan diri. Tanpa memberitahu Gu Changjian yang berada di dekatnya. Dan meskipun Gu Changjian terlibat dengan Zhang Tingyu, dia juga memperhatikan pihak ini. Melihat Zhou Yu melukai Gong Xuan dengan parah hanya dengan satu serangan, mata Gu Changjian menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum keterkejutannya sepenuhnya terwujud, dia melihat Gong Xuan melarikan diri dengan panik. Wajah Gu Changjian berubah, dan dia mengumpat dalam hati. Gu Changjian juga tidak bodoh. Zhou Yu telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan Gong Xuan melarikan diri, tetap tinggal akan menjadi jalan buntu bagi Gu Changjian. Hampir bersamaan, Gu Changjian berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya melarikan diri ke kejauhan tanpa kesepakatan sebelumnya. Saat Zhou Yu hendak mengejar mereka, dia mendengar tangisan kesakitan dari Zhang Tingyu di dekatnya. Sambil menoleh, Zhou Yu melihat seluruh tubuh Zhang Tingyu dipenuhi urat-urat yang menghitam, pemandangan yang sangat mengerikan. Pada saat itu, permohonan bantuan dari Zhang Qin juga terdengar. Zhou Yu, kumohon, selamatkan paman keduaku. Paman keduaku baru saja meminum pil iblis gila untuk menyelamatkan kita. Setelah mendengar itu, Zhou Yu segera menghentikan langkahnya, meninggalkan pengejarannya terhadap Gong Xuan dan Gu Changjian, dan dengan cepat bergerak ke sisi Zhang Tingyu. Zhang Tingyu menahan rasa sakit yang luar biasa, matanya berubah menjadi merah padam. Zhou Yu meraih lengan Zhang Tingyu, sekaligus menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki. Dengan pengamatan sederhana, Zhou Yu langsung memahami situasi Zhang Tingyu. Pil iblis gila, terus terang saja, menggunakan kekuatan pengobatan yang kuat untuk merangsang ki dan darah, menghasilkan ledakan kekuatan luar biasa dalam waktu singkat. Solusinya pun sederhana. Zhou Yu langsung mengeluarkan jarum perak dan, menggunakan sari sejati air gui, melakukan teknik akupuntur untuk membantu Zhang Tingyu menyegel sementara kekuatan pengobatan dalam ki dan darahnya. Kemudian, dia menggunakan inti sejati api dunia bawah untuk membakar habis semua sisa kekuatan pengobatan. Tentu saja, meskipun terdengar sederhana, hanya sedikit yang benar-benar mampu melakukannya. Berkat sentuhan pribadi Zhou Yu, setengah jam kemudian, kelainan mengerikan pada Zhang Tingyu perlahan menghilang. Zhang Tingyu sadar kembali. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan wajahnya sangat pucat, namun ia tetap dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Zhou Yu. Tuan Zhou, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Zhou Yu melambaikan tangannya sambil berkata, Paman kedua, tidak perlu terlalu formal. Terima kasih kepada paman kedua karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Fei Fei. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menambahkan beberapa kata lagi, menasihati Zhang Tingyu untuk menjaga diri dan memulihkan diri dengan baik. Setelah menyelesaikan semuanya, tatapan Zhou Yu beralih ke Yao Mosang, yang baru saja berjuang bangkit dari tanah. Saat ini, Yao Mosang tidak lagi mempertahankan sikap arogan yang ia tunjukkan di hadapan Zhang Qin dan Yun Fei Fei. Terutama saat bertemu dengan tatapan dingin Zhou Yu. Yao Mosang langsung panik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik kerah bajunya hingga hancur, menghancurkan jimat giok yang tergantung di dadanya. Ledakan. Pada saat jimat giok itu hancur, aura mengerikan meledak dengan dahsyat. Di depan Yao Mosang, kehampaan itu berfluktuasi dan bergulir dengan hebat. Sesaat kemudian, sebuah kehadiran yang jauh melampaui alam kaisar tiba-tiba muncul.
Bab 1546. Proyeksi alam leluhur. Melihat pemandangan ini, wajah Zhang Tingyu berubah drastis, dan dia berseru kaget. Pakar alam leluhur. Zhou Yu mengerutkan alisnya, menatap dingin ke tempat yang bergejolak itu, lalu berkata dengan dingin. Itu hanya proyeksi. Saat kata-kata Zhou Yu terucap, sesosok bayangan perlahan melayang keluar dari pusaran kekuatan spasial dan kemudian melayang di udara. Aura dahsyat terpancar darinya, menyelimuti semua orang yang berada di bawahnya. Benar saja, itu hanyalah sebuah proyeksi. Namun demikian, aura menakutkan itu membuat hati semua orang gemetar. Proyeksi dari pakar alam leluhur. Saat proyeksi terbentuk, terdengar suara berat. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari paviliun obat iblis? Pada saat itu, Yao Mosang dengan tergesa-gesa berkata, Tetua ketujuh, dialah orangnya. Dia Zhou Yu. Mendengar itu, tetua ketujuh dari paviliun obat iblis segera mengarahkan pandangannya ke Zhou Yu. Dalam sekejap, niat membunuh muncul. Zhou Yu, kau berani menyentuh seseorang dari paviliun obat iblisku. Apakah kau sedang mencari kematian? Tetua ketujuh dari paviliun obat iblis segera mengancam. Namun, setelah mendengar itu, Zhou Yu mencibir. Kau pikir kau siapa sebenarnya? Jadi maksudmu, jika seseorang menindasmu, kamu hanya perlu menerimanya. Begitu kata-kata itu terucap, tetua ketujuh dari paviliun obat iblis langsung diliputi amarah. Nak, apa yang kau katakan? Kau berani berbicara padaku dengan nada seperti itu? Ekspresi jijik terlintas di mata Zhou Yu. Hanya sekadar proyeksi dan kau masih bersikap angkuh. Hari ini, aku akan mengambil langkah, apa yang bisa kamu lakukan? Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mengaktifkan teknik 5 petir, dan beberapa pancaran cahaya petir keluar dari tubuhnya. Kemudian, Zhou Yu mengangkat pedang fajar di tangannya dan menebas ke depan. Dalam sekejap, cahaya pedang fajar, disertai dengan kekuatan petir yang mengerikan, menyerang langsung proyeksi tetua ketujuh dari paviliun obat iblis. Tetua ketujuh dari paviliun obat iblis tidak menyangka Zhou Yu akan begitu berani dan nekat menyerang seorang ahli alam leluhur. Dia langsung berteriak marah. Nak, kau berani sekali. Namun, sebelum dia selesai bicara, tebasan itu dengan keras menghancurkan proyeksi tersebut. Meskipun proyeksi itu adalah seorang pakar alam leluhur, seharusnya tidak begitu rapuh. Namun, Zhou Yu menggunakan kekuatan petir. Proyeksi jarak jauh semacam ini sebenarnya merupakan refleksi dari kekuatan roh primordial. Setiap roh primordial takut akan guntur. Sekalipun roh primordial dari pakar alam leluhur datang sendiri, mereka tidak akan berani menerima sambaran petir secara langsung. Apalagi sebuah proyeksi. Selain itu, setelah konfrontasi singkat, Zhou Yu secara kasar merasakannya. Yang disebut tetua ke-9 dari paviliun obat iblis ini, meskipun auranya mencapai tingkat ahli alam leluhur. Dia tidak memiliki manik dao hukum surgawi, dalam arti sebenarnya, dia hanyalah seorang alam leluhur palsu. Seperti 5 peringkat terakhir dari 10 Raja Ilahi Agung. Memiliki kekuatan seorang ahli alam leluhur, tetapi tanpa manik dao hukum surgawi, terdapat perbedaan yang tak teratasi dari seorang ahli alam leluhur sejati. Tentu saja, bahkan sebagai pengguna alam leluhur palsu, menghadapi seniman bela diri manapun di bawah alam leluhur, dia masih bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Saat Zhou Yu menghancurkan proyeksi tetua ketujuh dari paviliun obat iblis dengan satu tebasan pedang, kekuatan spasial yang berputar-putar dengan dahsyat itu langsung mereda. Namun, semua orang lainnya hanya terdiam kebingungan. Tak seorang pun menyangka Zhou Yu akan berani melawan seorang ahli alam leluhur, dan melakukannya dengan begitu kejam. Tentu saja, kecuali Zhang Qin dan Yun Feifei. Lagi pula, di harta karun rahasia langit darah, mereka menyaksikan Zhou Yu membunuh Jian Su dan melukai Kaisar Iblis Jurang Hitam dengan parah. Dibandingkan dengan keduanya, tetua ketujuh dari paviliun obat iblis bukanlah apa-apa. Namun Yao Mosang sangat ketakutan. Begitu dia bereaksi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Zhou Yu, apakah kau gila? Tetua ketujuh dari paviliun obat iblisku adalah seorang ahli alam leluhur, dan paviliun kita akan segera bergabung dengan dunia. Memperlakukannya seperti ini, kau akan celaka. Mendengar itu, Zhou Yu mencibir. Lebih baik kau mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri sekarang. Jika kau meninggal sekarang, bahkan jika aku meninggal, kau tidak akan hidup untuk melihatnya. Saat kata-kata itu terucap, wajah Yao Mosang berubah jelek. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu mencibir, tanpa menjawab. Dia kemudian menoleh ke Zhang Tingyu. Paman, bisakah paman menahannya dulu? Zhang Tingyu tersadar dari keterkejutannya oleh suara Zhou Yu. Tatapannya ke arah Zhou Yu telah berubah, dipenuhi kekaguman yang mendalam di matanya. Mendengar ucapan Zhou Yu, dia langsung menjawab.
Baiklah, baiklah. Setelah selesai, dia segera berjalan mendekat, dan menyegel meridian Yao Mosang dengan beberapa untaian ki sejati, lalu menyeretnya pergi. Sementara itu, Zhou Yu dengan cepat mendekati Yun Feifei. Dia mengambil Yun Feifei dari pelukan Zhang Qin dan mulai memberikan perawatan. Saat ini, semua tetua keluarga Zhang berkumpul di sini. Mereka tidak menyadari serangan gabungan dari keluarga Gong dan keluarga Gu yang dihadapi oleh Zhang Qin dan yang lainnya. Namun, aura niat pedang yang sangat besar yang terpancar dari aula leluhur keluarga Zhang sangat dirasakan oleh mereka. Zhang Tingfang benar-benar gila. Dia sebenarnya memberikan pedang batu, yang diwariskan oleh leluhur keluarga Zhang, kepada orang luar. Tetua Agung, kita harus menghentikannya. Ya, jika berlarut-larut, akan terlambat. Ekspresi Tetua Agung itu hikmat, dan beliau berkata dengan penuh perasaan. Semuanya, tenanglah. Saya sudah menghubungi Raja Laut Surgawi, dan mereka akan segera mengirim seseorang. Dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Raja Laut Surgawi, kita harus menyingkirkan Zhang Tingfang dari posisi kepala keluarga. Memang, Tetua Agung itu benar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Dengan Zhang Tingfang sebagai kepala keluarga Zhang akan hancur cepat atau lambat. Saat para tetua sedang dalam suasana hati yang gembira, tiba-tiba, telepon Tetua Agung berdering. Tetua Agung itu langsung merasa bersemangat kembali. Ini adalah panggilan dari Raja Laut Surgawi. Orang-orang mereka seharusnya sudah tiba. Tetua Agung itu dengan antusias menjawab telepon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.